bisnis NASA dan simpatisan yang bisa hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati. Syukur alhamdulillah malam hari ini sesuai dengan agenda yang kita rencanakan dari Stokis NASA Jurna, ingin mengadakan sekedar dialog lah, semacam diskusi. Namanya kalau bahasanya diskusi artinya nanti saya berharap dari para mitra proaktif terkait dengan teman-teman di luaran sana terkait dengan sistem bisnis yang sedang kita jalankan. Jadi mengapa kemudian kami mengangkat tema bisnis NASA dalam perspektif syariat Islam? Karena sistem distribusi produk dengan model multi-level marketing atau networking itu memang tercoreng ya, oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya manegi atau MLR, bukan MLM tapi ada MLR, multi level recruitment. Jadi bonus yang diberikan itu berdasarkan rekrutmen orang. Kalau money game itu permainan uang, biasanya pakai skema ponzi atau sistem piramida biasanya kayak gitu. Nah, terkait dengan hal itu malam hari ini kita akan mendapatkan pencerahan terkait dengan sebenarnya transaksinya di bisnis NASA itu transaksinya apa, agate apa, kapsan, agate pasti tapawara dan lain sebagainya. Nanti kita akan mendapatkan pencerahan dari beliau Bapak Haji Kesnipaki. Namun sebelum waktu kami serahkan pada beliau, mari kita buka acara malam hari ini dengan umum kitab. Harapannya kita mendapatkan ilmu yang manfaat sehingga bisa kita gunakan sebagaimana mestinya. Ala hadiniya ala ridhoillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan alhamdulillah. Baik, selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan pada beliau Bapak Haji. Jam masuk. Sengaja lakukan jamnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa jaba 'alaina bi silaturahim wa silatul arham wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum akhiril ayyam amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para ustadz, para kiai, sebab yang disawang kayak gitu Ustadz Kafir. Sawangan. Hadirin hadirat. Nah, kamu ngatur ya? Pertama syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dalam acara pertemuan yang berkaitan dengan masalah keyakinan NASA dilihat dari syariat Islam. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua, sehingga dalam menjalani kehidupan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah sehingga bisa bersama-sama masuk surganya Allah bighairi hisab. Amin. Para ustadz yang saya hormati,
Sebelum kita membahas masalah yang berkaitan dengan MLM, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita memang disuruh oleh Allah untuk golek sangu kanggo akhirat. Tapi di sisi lain Allah mengatakan aja kelalen karo masalah dunia. Wong kula panjenengan urip ing dalam dunia kan butuh hidup. Kehidupan itu juga butuh yang namanya uang. Masa kita urip ora pan mangan, apa maning panjenengan punya istri, punya anak, itu kan juga membutuhkan yang namanya uang untuk makan, untuk kehidupan, kebutuhan sehari-hari, untuk menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Maka di sini kita dituntut untuk melakukan pencarian perkara yang halal. Sebab penting golek barang sing halal niku sangat penting. Kata Rasulullah, man talaba halalan istighfafan anil mas'alah wa sa'yan an ahlihi wa ta'atufan ala jaribah sallallahu yawmal qiyamah kal qamar yawma badrin alailata badrin, yang artinya siapa yang mencari rezeki yang halal untuk menjaga supaya nggak meminta-minta, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka kelak Allah akan menggiring orang tersebut wajuhu kal qamar, wajahnya bagaikan bulan Lailatul Badri, bulan purnama. Ini kalau memang boleh halal, tapi memang untuk kebutuhan supaya orang jaluk. Beda mantolaba halalan tapi mukasiron wa mufakhiron wa muraiyan laki Allah wa khudban alaihi. Sapa wong iki boleh halal ta halal tujuane numpuk duit tok. Kumpulna duwite ora gelem zakat, ora gelem sedekah. Terus untuk pamer, untuk wah-wahan, mufakhiran, untuk wah-wahan. Ini nanti kelak ketemu Allah yaumul qiyamah wa huwa ghadban. Allah sangat marah. Maka saya mohon pada saudara-saudara dalam melaksanakan mencari uang, kita niat dengan baik. Niatono golek ridhone Allah, terutama niatono untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan terhadap sang suami, terhadap seorang ayah. Niatono kula panjenengan ben tergolong wong sing tukang njaluk-njaluk. Sebab wong sing kok penggawene njaluk-njaluk, mengkono akhirat madhep dumateng ngarsanipun Allah dalam ada ndak punya kulit tengkorak. Ya orang duwe kulit, orang duwe daging blas. Ya wong sing seneng jaluk. Maka Allah melarang kita untuk meminta-minta. Ya dul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Di samping itu Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbu mu'minan mukhtarifan abal ilm. Allah mencintai
terhadap orang yang mukmin tapi belum kerja, belum golek duit, apa maning kue duweni keluarga. Wala yuhibbul mu'minan farighon. Wala fi amali dunya wala fi amali akhirah. Allah tidak senang wong sing nganggur. Baik nganggur masalah dunia ataupun nganggur masalah akhirat. Percaya ora, ibadah ora. Allah sangat-sangat benci terhadap orang-orang yang seperti itu. Makanya monggo kula panjenengan niatono golek duit sing halal untuk kebutuhan keluarga dan kanggo sangu ibadah. Aja golek duit tumpunan tok wis ndenya suki pan melu nasa indah duwe mobil indah omah pirang-pirang apa maning yang bojone loro telu papat. Malah lebih parah. Para ustadz yang saya hormati, berbicara masalah MLM, biasanya singkatannya malam ya. MLM itu memang sudah marak bisnis-bisnis yang seperti itu. Bahkan banyak sekali bisnis MLM tapi tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan syariat, sehingga bisnis-bisnis yang seperti itu malah banyak yang dirugikan. Pemaning model kayak piramid simulasi sing ngisor dhewe koyo wis kerjane temenan sing enak sing dhuwur. Ini antara lain yang tidak sesuai dengan syariat. Di samping itu ada yang bentuk sumbernya daftar sekian. Kalau memang ditinjau dari syariat itu malah justru jual beli yang tidak sesuai. Karena apa yang dibeli itu bukan perkara yang punya nilai. Sering terjadi setiap Agustusan, menjenengan termasuk apa orang saya beli kupon, kupon 5.000, ini kupon 10.000, monggo kanggo oleh apa jalan sehat. Ini juga tidak benar. Sebab yang dijual kupon. Kupon apa sih, sari kertas ya, cuma tulisan tok. Ini juga tidak benar. Itu tidak boleh seperti itu. Mestinya kalau ingin seperti itu ya berbentuk barang, apa itu kayak gini, bandul kunci ataupun yang lain. Atau istilahnya itu infak, gitu loh. Infak untuk mushola, infak untuk masjid, itu baru bisa mendapatkan seperti itu. Ini yang sering kita lihat di masyarakat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang semestinya menurut syariat. Lah yang berkaitan dengan MLM itu memang saya sering lihat, termasuk apa kayak waktu lagi nang pesantren MLM sing tuku apa terusan lalen ya. Waktu sudah ada dulu waktu saya masih di Krami sudah muncul itu MLM itu. Masalah apa ya waktu itu ya? Nah, ini barangnya apa saya lupa. Apa ya? Itu pernah masuk pesantren pernah. Sehingga waktu itu juga langsung dibahas. Ini bagaimana bentuknya, menimbulkan gharar atau tidak, menimbulkan riba atau tidak. Nah ini maksudnya bagaimana? Nah ini yang terjadi di umumnya MLM itu sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat dalam segi pertama akadnya.
Kedua, dalam mengelola MLM, tetapi kalimatnya adalah menjual barang, ternyata yang dipentingkan bukan masalah barangnya, tapi merekrut anggota-anggota sebanyak mungkin agar dia mendapatkan bonus yang lebih banyak. Nah ini kan termasuk tipu-tipu. iya, tipu-tipu, akad yang fasid, akad yang rusak, yang mengandung horor, yang mengandung penipuan. Nah, sekarang di MLM NASA apakah seperti itu? Nah ini loh, ini yang perlu kula panjenengan mengkaji apa yang ada di NASA. Memang al aslu fil asya ibahah. Yang asal dalam masalah akad terutama muamalah itu adalah boleh, ya, diperbolehkan hatta yadullah dalil ala tahrim, sampai di situ ada petunjuk atau dalil yang mengharamkan akad muamalah tersebut. Itu yang asal. Beda kalau ibadah. Kalau ibadah itu kalau tidak ada dalil tidak diperbolehkan. Wong ora kon apa jenenge ada dalil salat subuh 4 rakaat atau ngakoni 4 rakaat. Nah, ini tidak boleh. Ya. Jadi la tusra'u ibadatun illa syariah. Tidak bisa kita lakukan ibadah kecuali dengan ada syariatnya. Itu ada perbedaan antara ibadah dengan muamalah. Nah, sedangkan muamalah yang biasa kita dengar, yakni tentang masalah MLM yang kadang MUI juga mengharamkan karena di situ ada 2 akad, ya, satu apa namanya 2 akad dalam satu proses, itu memang tidak diperbolehkan. Tapi apa nana saya ternyata setelah saya memahami dan membaca dalam MLM NASA itu tidak seperti itu, ya, tidak seperti umumnya MLM yang di luar NASA. Jadi tetap sebagai reseller, ya. Yang ngomong laler gitu. Kayak ngomong laler ya. Mentlok dan pager. Dan di dalam MLM yang lain itu cuma kamuflase tok. Katone to ana barangnya jebule apa? Ternyata yang digalakkan bukan masalah penjualan barang, tapi pengrekrutan anggota. Lah dalam masa apakah seperti itu? Ternyata tidak. Kalau dalam masa memang yang penting tentang masalah jual belinya, sing penting barangnya, bukan untuk mencari pengrekrutan, tidak. Malah bisa saja nyenengan nomor si dhuwur, nomor loro si B, tapi nyenengan menang bae si B ki yang dodole laris, ya sing ngoliake yang si B. Beda kalau yang lainnya makanya si dhuwur mesti oli akeh dewek yang di atas. Jadi tidak ditinjau dengan perbuatannya, dengan pekerjaannya. Tapi kalau di NASA, siapa saja kalau dia sebagai anggota, terus dia itu memang bekerja keras dalam memperjualkan produknya, itu malah dia yang akan mendapatkan bonus banyak. Lah bonus di sini akadnya apa? Akadnya jualah atau dia bisa bayar hadiah.
Juala itu cara bahasa kerennya itu kayak sayembara gitu loh. Apa wong sing bisa yakin oleh semene, tak ubah semene. Sapa wong sing pinter, boleh dia yakin, tak ubah semene. Kuwi arane juala. Ya, cara bahasa kerennya kayak sayembara lah. Ya juala itu hadiah, siapa yang ini dapat hadiah sekian. Asal ini yang perlu dijelaskan, asal hadiahnya jelas. Yang tidak boleh majhul. Kalau majhul tidak boleh. Harus jelas berapa persen. Kalau sekian berapa persen. Kalau poinnya tulis berapa persen. Nah, ini. Berikutnya dalam masalah poin itu kalau memang penutupan poin itu merupakan suatu kewajiban sehingga umpama dia tidak menutup poin dia akan kena sanksi, ini yang tidak boleh. Karena ada penekanan, ada persyaratan yang wajib dilakukan. Tapi di NASA itu enggak. Pan tutup poinnya berarti dengan pan oli hadi, oli tambahan, oli bonus. Umpama orang tutup poin ya orang apa-apa, bener ya Pak NASA. Jadi kalau memang seperti itu enggak masalah. Pan tutup poin ya alhamdulillah. Ya, orangnya orang apa-apa. Akadnya boleh saja. Kenapa dikatakan sama-sama MLM? Ya karena kan berjenjang ya. Luhur produk apa sebagai produsen atau sebagai pabrik, dokter maring agen distributor, maring sore maning itu yang namanya MLM kan seperti itu. Cuma masalah itu baik atau tidak, benar atau tidak, halal atau haram, ya bagaimana caranya untuk mengakadi dalam produk atau dalam masalah MLM-nya. Kami kira mungkin panjenengan sudah sedikit paham tentang masalah itu. Makanya ini kan saya baru informasi. Makanya saya ingin sama grup saya, grup LBM Lembaga Baksul Malik, dijak mana untuk konsultasi, bener apa ora, bentuknya kayak apa. Itu saya seperti itu ingin. Ya, jadi supaya jelas. Sementara kan saya baru dapat jare-jare yo. Ini sementara loh ya. Makanya saya ingin bareng kalau grup saya, yaitu grup Lembaga Baksul Masail, untuk ketemu karo sisan pusate lho. Dijak mana, nanti saya ngajak sama teman-teman yang bagian Baksul Masail gitu loh. Jadi akan tahu, akan yakin, oh iya ini umpama ada kekurangannya perlu saya sampaikan gitu loh. Ini kurang seperti ini, kurang ini mestinya nggak boleh begini, umpama gitu loh. Ini kalau bisa seperti itu. Jadi dalam kami menjelaskan masalah ini kan orang ulak jare adol dean, ngono lho. Ya ora ulak jare adol dean. Makanya sementara kan aku nembe ya dari stokisnya ya, belum dari sananya belum. Makanya waktu Baksul Masail di mana itu waktu di Jakarta apa di Bogor ya, itu kan juga membahas masalah manikim. Ya, yang jelas di situ tidak diperbolehkan karena mengandung horor, ya, mengandung penipuan, ketidakadilan, gitu loh. Makanya supaya jelas gamblang, kami minta untuk bisa diundang ke sana untuk langsung dialog kepada yang benar-benar bertanggung jawab tentang masalah produk NASA. Sebab kan dalam masalah ini kan banyak omongan yang miring, alah paling berdebel karo kae kan. Tapi mati ya. Nah, paling berdebel karo kae lah wis pada bae mohon paling isor dewek dah. Pati kesel tok. Kalau lihat apa-apa. Ini loh yang sering terjadi seperti itu. Ya yang kita dengar. Makanya perlu ada pembuktian. NASA ini sudah dianukan belum oleh MUI? Sudah. Masuk April sih Pak. Hah? Sudah masuk April Sudah. Ya kalau sudah ada stempel dari MUI kan
Kemarin kan nyusul nggih ketika pembahasan masalah di Banjar Patroman kan sempat memunculkan itu masalah MLM, kemudian selang beberapa minggu ya saya dari PT NASA langsung ke PPN mengklarifikasi tentang apa sistem yang disampaikan dan di sana sudah clear. PPN itu kayaknya sudah Sudah biasa menerima dan melegalkan itu. Ya kalau memang seperti itu ya berarti kan wis orang ragu-ragu maning ngono lho. Nah, kita bisa berjalan ya sesuai dengan aturan dan kita sementing itu tidak payu kan yang menjadi pokok kan dagangannya ora kon golek uang ora malah umama kon golek lu apik maning ya lho sebagai tambahan yang paling penting kan ngadole makanya mas ini pan tuku kue odol mas terus enteng odole tapi obat-obat untuan ora ya ini lagi dilarang untuk itu Kulas. Iya. Kulas. Nah, sing gawe bagus kulas. dah kami kira harus sesuai lah mus paham kabeh lah terus semoga disambil ini kan bisa minum ah Iya, terima kasih beliau dari paparan dari Pak Fakih ya terkait dengan memang beberapa waktu yang lalu